Uang merupakan benda kecil yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Bahkan Alkitab mengatakan, mencintai uang merupakan akar dari segala kejahatan. Tapi kenyataannya, uang juga merupakan alat yang bisa kita pakai dalam melayani Tuhan. Semua tergantung dari bagaimana cara kita mengelolanya. Dalam episode Financial Mindset, di studio Good News sudah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi. Seorang spesialis game storming, Wahyu Edi Supran. Pakar dalam keuangan yang telah diundang ke berbagai perusahaan untuk mengcoaching mengenai bagaimana mengelola keuangan dengan benar. Dengan cara mengajar yang unik melalui sebuah board game bersama sketsa duit di tangan, hari ini ia akan berbagi kepada kita mengenai bagaimana mengelola keuangan dari keuangan yang sedikit pun kita masih bisa dapat mengembangkan usaha. Ingin belajar lebih banyak? Jangan lewatkan episode berikut ini hanya di Good News Program. Apa yang sebaiknya kita pahami? Secara sederhana begini, saya selalu punya filosofi bahwa jadi sebelum orang kehabisan waktu, dia masih butuh duit. Betul. Ya. Tapi pertanyaannya, ketika dia dalam kurun waktu tertentu dipercayakan sejumlah uang itu jadi apa? Sebaik-baiknya kita mengelola uang, itu merupakan representasi dari sebaik-baiknya kita ya menghormati kehidupan kita. Jadi kita itu dinilai baik atau piawai atau tidak dalam mengelola kehidupan, dalam menjalani kehidupan, itu dapat direfleksikan dari seberapa baik piawai kita mengelola. Apakah itu berarti orang kaya atau yang naik mobil bagus, punya rumah besar, sampai 1.000-2.000 meter persegi gitu ya, apakah berarti pasti jaminan mereka lebih pintar, lebih baik ngatur duit daripada orang yang lebih sederhana misalnya? Tidak selalu begitu, karena ternyata uang itu bukan tentang logika matematika, tambah kurang kali bagi, banyak atau sedikit. Di dalam uang, itu ada istilah namanya begini, namanya money trap, jebakan uang. Nah, yang Bapak Daniel sampaikan tadi sebenarnya itu salah satu jebakan uang. Orang berpikir mulai begini, semakin banyak uang, mereka tuh semakin sukses. Semakin banyak uang, mereka tuh semakin berkuasa. Betul. Semakin banyak uang, mereka tuh semakin aman. Iya. Tapi itu sebenarnya hanya sebatas rasa saja. Rasa sukses, rasa aman, dan rasa berkuasa. Tapi sesungguhnya kalau kita mau jujur, justru orang yang banyak uang seringkali malah termanipulasi dengan banyak uangnya itu. Dia keteteran. Jadi artinya uang itu juga kalau kita nggak berhati-hati bisa menjadi suatu ilusi. Yes, betul Oke, dari sekali. apa yang bisa dibeli, apa yang kemudian bisa dilihat orang, tetapi kemudian mungkin di dalamnya justru kropos padahal. Betul. Bisa seperti itu. Yes, semakin bertambah usia, semakin ya kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, Salah satunya misalnya pendidikan. Bapak saya membicarakan pendidikan itu bahkan ketika saya belum tahu baca tulis, bapak saya udah pikirkan, anak saya harus kuliah. Ya. Nah ini yang disebut tadi, mengorbankan hari ini untuk membayar masa depan. Ya. Nah orang-orang sekarang itu sayangnya begini, yang banyak mereka lakukan adalah Dihabiskan mengorbankan hari masa ini. depan, ya memindahkan seolah-olah kebahagiaan masa depan untuk diselesaikan hari ini. Yang penting harus senang hari ini gitu. Filosofi mereka begini, bukan cukuplah sehari kesulitan sehari untuk sehari, nggak gitu. Cukuplah kebahagiaan sehari untuk sehari. Tapi cukuplah kebahagiaan yang di depan itu tarik sini aja. Besok ada kebahagiaan sendiri mungkin. Nah, kan itu. Jadi ini berbicara salah satunya adalah mindset. Ya, betul. mindset, Ya, ini yang disebut dengan financial Jangan mindset. pernah korbankan masa depanmu untuk kesenangan hari ini. Yes. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.